Oke. Jadi, aduh, kita jelaskan dari awal, oke? Nah, ini adalah rangkaian yang sudah disempurnakan, lengkap dengan yang namanya reset atas permintaan kakak. Jadi, rangkaian ini sebenarnya yang utamanya itu ada 3. Ada sistem pancacah penghitung, ada sistem pancacah pengatur, dan ada sistem pemberhenti. Nah, yang pertama dan yang paling utama tentunya itu adalah sistem pancacah penghitungnya. Sistem pancacah penghitung ini itu terdiri dari 4 buah pencacah. Di sini pencacah maju. Nah, untuk pencacah yang untuk satuan ini, mereka itu mencacah dari angka 6 sampai 15 dalam biner. Tapi karena kita pakai not, ini semuanya mereka dibalik nilainya. Jadi harusnya itu dari 9 ke 0. Sementara untuk puluhannya itu mencacah dari angka 10 sampai 15. Kenapa? Nah, jika diberi not, maka dia akan mencacah dari angka 5 sampai 0. Itu adalah sistem pancacah penghitung. Sistem pancacah penghitung ini seperti yang sebelum-sebelumnya, karena dia itu dibatasi dari 6 sampai seperti yang untuk satuannya 6 sampai 15. Maka yang di bawah sini itu harus di N-kan semua di sini, dan sini. Kenapa? Karena kalau ini semuanya nyala, itu baru kita N-kan untuk memberi sinyal ke load untuk mereset kembali nilai yang ada di sini. Gitu. Jadi batasnya itu sampai 15. Kemudian apa lagi nih? Seperti itu. Ini masuk ke load. Sementara ini juga akan masuk ke enable-nya pencacah selanjutnya untuk memberi tanda bahwasanya dia sudah harus berjalan 1 kali. Begitupun yang ini. Yang ini karena dia juga itu sampai di 00, maka maka di sini dia akan aktif ketika 1111 yang saya masuk tadi 000 ketika sudah di note-nya. Ketika dia sudah 0000 atau 111 di sini 15, maka dia akan trigger load-nya untuk mereset ke nilai awal dan men-trigger enable yang ada di pencacah selanjutnya untuk aktif. Ya, seperti sistem pencacah maju biasa, sistem penghitung biasa. Nah, bagian yang membuatnya kompleks adalah adanya sistem pencacah pengatur. Sistem pencacah pengatur ini akan nilai-nilainya itu akan menjadi nilai awal dari pencacah penghitung. Jadi bagaimana cara kerjanya ini? Pencacah pengatur itu diaktifkan menggunakan switch yang disambung pada setiap enable-nya. Nah, ketika switch yang misalnya kayak di pencacah puluhan menit ini saya aktifkan, kemudian saya pencet 1 kali buttonnya terhubung ke clock. Nah, jadi misalnya ini aktif, maka ini bisa berjalan. Ketika ada trigger di clocknya, dengan menggunakan button yang ditekan, maka dia akan naik 1 angka. Jadi angka awalnya di sini dia itu 0 dan akan direset di 9. Dia akan direset di 9. Oh, bukan. Kalau yang ini dia akan direset ke 5. Yang ini. Jadi 0101. Ini akan direset ke 5. Sementara yang direset ke 9 itu yang ini. 1001. Dia akan jadi ketika mencacah
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9, dia akan kembali ke nilai awal yaitu 0. Kenapa di sini 0? Kita lihat di sini mereka itu sama-sama inputnya toh. Tapi kenapa di sini bisa 0 bukan 1? Karena ada pencacahan ada sistem ini. Sistem kombinasional ini. Jadi dia itu pakai gerbang NOR, kakinya itu ada yang di NOT, ada yang tidak. Tapi berasal dari sinyal yang sama. Jadi kalau di sini 0, di sini dijadikan 1, 0 di gerbang NOR itu bernilai 0. Sementara kalau di sini 1, di sini yang masuknya 1, sementara yang di NOT itu akan jadi 0. 1, 0 di gerbang NOR tetap 0. Di sini selalu pasti 0. Oke. Sekarang ke multiplexer. Jadi peran multiplexer di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika pencacah ini belum berjalan, otomatis enable-nya belum aktif dong. Enable belum aktif berarti nilai di enable itu masih 0. Dan kita lihat nilai yang berlaku di enable ini, nilai yang masuk ke dalam enable itu ternyata dia juga adalah nilai yang masuk ke multiplexer. Nah, itu tonji ya nilainya yang masuk ke multiplexer, itu tonji nilai yang dimasukkan ke dalam enable begitu. Jadi kalau misalnya enable-nya bakal nilai 0 atau enable-nya bakal nilai 0, maka yang masuk ke dalam multiplexer itu adalah 0. Dan kita atur di sini bahwasanya yang bernilai 0 itu kan adalah B. Nah, ketika nilai 0-nya di enable itu bernilai 0, sel akan menggeser nilai yang masuk ke dalamnya itu adalah nilai B, dan nilai B berasal dari sistem pencacah pengatur. Jadi ketika ini tidak berjalan, pencacah ini tidak berjalan, nilai yang akan masuk ke dalam multiplexer, kemudian dikeluarkan multiplexer untuk masuk ke dalam pencacah ini, itu adalah nilai yang dari pengaturan. Sementara kalau pencacah yang sudah mulai berjalan atau enable sama dengan 1, maka multiplexer akan memilih nilai dari A. Nilai dari A-nya ini itu diambil dari pengatur reset yang ini. Nah, kenapa begitu? Seperti yang saya katakan tadi, multiplexer yang ini itu pencacah ini itu yang satuan, dia itu akan dari angka 6 sampai ke angka 15. Makanya kalau aktif ini resetnya itu reset yang 6, reset 6, otomatis bakal pakai reset yang 6 kalau sudah berjalan supaya apa? Kalau misalnya dia sudah mencacah dari awal kan nilai awalnya sudah ditentukan, misalnya kayak 5, berarti anggap yang puluhannya itu 5 berarti 55, 54, 53, 52, 51, 50. Nah, kalau misalnya tidak pakai multiplexer alias nilai resetnya itu diambil dari yang tadi, nilai yang 5, maka dia akan langsung lompat ke 45. Tidak bakal ke 49. Kenapa? Karena ini yang diambil nilai reset. Sementara kalau dengan sistem seperti ini, karena dia sudah aktif, multiplexer akan memilih nilai yang ini, dimana ini yang akan mengatur meresetnya kembali ke angka 9. Habis 0 bakal ke 9. Begitu Ji. Oke. Nah, setelah itu nah, di sini ada sistem pemberhenti, atau jangan dulu saya jelaskan sistem pemberhenti. Sistem set. Nah, sistem set itu diwakili oleh switch A6. Jadi apa fungsinya switch A6 di sini? Yang utama dari sistem set ini adalah yang ini, gerbang NOR yang ini. Gerbang NOR, kalau misalnya salah satu inputnya itu bernilai 1, maka dia akan langsung memberikan nilai keluaran berupa angka
0. Begitu. Jadi ketika di sini keluarannya dia berupa 0, nah kemudian dinotkan lagi di sini, maka nilainya akan 1. Jadi salah. Ketika switch A6 misalnya diaktifkan, nah, maka yang masuk di sini sudah pasti 1. Karena yang masuk di sini pasti -1, maka ini akan berubah menjadi bernilai 0 di sini. Kemudian dinotkan berubah lagi jadi bernilai 1. Karena yang di sini bernilai 1, di mana ini itu bakal di-OR-kan dengan semua OR yang ada di sini, di sini, dan juga di sini. Jadi semua nilai 1 tadi yang ada di sini tuh bakal masuk ke gerbang OR yang ini, dan semua gerbang OR itu akan masuk ke loadnya sistem pencacah penghitung. Kalau loadnya diberi nilai 1 begitu, berarti dia bakal dia bakal mengambil nilai yang ada di sini. Nah, sekarang kalau dalam keadaan begitu tergantung lagi nilai yang di sini itu nilai apa. Begitu. Makanya itu gerbang NOR yang ini itu disambung ke switch A6 sebagai pengset. Disambung juga dengan switch 1, 2, 3, 4 di atas ini. Supaya apa? Supaya kalau misalnya sedang setting kita, kemudian tidak sengaja dipencet enable untuk menjalankan, apalagi enable-nya di sini di-N-kan dengan keluarannya ini. Kalau misalnya sedang setting kita, berarti otomatis ada yang nilainya di sini kaki NOR-nya ini 1. Otomatis di sini hasil keluarannya itu bakal 0. Kalau tidak sengaja kalau misalnya setting kemudian tidak sengaja dipencet switch 5 tidak akan memberikan nilai apa-apa di sini. Kenapa? Karena di sini gerbang N dan di sini dia bernilai 0. Karena sebelumnya ada yang aktif di sini. Begitu. Jadi tidak akan berpengaruh apa-apa switch 5 selagi switch 1, 2, 3, 4 dan A6 itu diaktifkan. Dia tidak akan berpengaruh apa-apa switch 5. Dan saat keadaan itu juga nilai loadnya itu bakal terset ke nilai yang telah ditentukan. Oke. Nah, begitu juga dengan sistem reset. Reset ini apa? Ini yang minta kemarin. Jadi kita mau semua nilai yang sedang mencacah ataupun nilai yang terset, yang tersimpan oleh sistem pencacah pengatur itu kembali ke 00 langsung. Bagaimana caranya? Dengan cara tombol reset ini kita masukkan ke dalam load. Dengan cara apa? Di-OR-kan dengan yang dari gerbang ini tadi. Kan ini diperlukan toh. Nah, kan ini diperlukan toh untuk mereset ke 9 lagi. Setelah 9 kembali ke 0. Nah, kalau ini untuk langsung ke ngambil ke 0, tidak peduli angka di sini berapa. Jadi reset, kalau di reset reset dipencet, langsung arahkan ke sini, langsung arahkan nilai yang ada di sini untuk masuk ke sini. Nilai yang ada di sini tadi adalah 0. Oke. Nah, kalau di sini sudah 0, nah yang masuk di sini sudah 0 juga. Berarti ini 0, ini 0, turun terus ke bawah. Nah, turun juga terus ke bawah sini. Nah, sekarang bagaimana supaya itu yang tadi nilai 0 masuk ke dalam sini? Nah, dengan cara apa? Kita tarik juga ini garis ke bawah. Kemudian dikasih OR dengan yang switch A6. Gunanya tadi switch A6 apa? Kalau dia aktif, berarti dia bakal mengset semua pencacah penghitung ke nilai yang tersimpan di sini. Nah, nilai yang tersimpan di sini tadi itu diambil dari pencacah pengatur. Kan tadi pengatur di set semua ke 00 semua tuh. Nah, berarti yang masuk ke dalam sistem pencacah penghitung itu bakal 00 semua. 00 semua yang masuk ke dalam sini. Gitu. Nilai 0 semua, nah nilai 0. Tapi yang sebenarnya masuk itu 111, 15 masuk semua di sini. Karena ada not. Tapi kita anggap nilai 0 lah, nilai 0 yang masuk ke sini tapi dalam bentuk 111 karena sudah di note.
Oke. Sampai mana Mi lagi? Oh iya, karena sistem reset sudah dijelaskan. Aku perjelas lagi nah. Kan tadi reset masuk ke dalam sini toh. Ya iya sih. Reset masuk ke dalam sini, jadi ambil itu kalau masuk ke dalam sini nilai reset bakal nilai 1, maka bakal nakode semua load yang ada di sini itu untuk bernilai 1 juga. Maka ambil nilai yang ada di sini. Nilai yang ada di sini itu tadi diambil dari pencecah pengatur. Pencecah pengaturnya ini itu Mi tadi sudah diset ke 00 semua. Oke, lanjut. Sekarang sistem pemberhenti. Nah, sistem pemberhenti bagaimana? Di sini sudah ada gerbang NOR, di sini juga ada gerbang NOR, di sini juga ada gerbang bukan. Di sini juga sudah ada gerbang NOR, di sini juga sudah ada gerbang NOR. Gunanya apa? Ini untuk mendeteksi ketika semua ini dan ini itu sudah bernilai 0 semua. Ketika itu semua sudah bernilai 0, mereka itu akan bergabung di suatu gerbang N, dan karena mereka itu dideteksi sudah 000 dan memberikan sinyal 1 karena ini NOR. Karena kalau 000 ini ketemu di gerbang NOR itu bakal jadi 1 toh. Nah, maka kalau 1 semua di sini masuk ke dalam satu gerbang N ini, dia bakal jadi bernilai 1 di sini. Nah, ketika di sini bernilai 1 atau kemudian sementara dari switch 5 itu nilainya sudah 1, kemudian masuk di gerbang SOR. Nah, 1 kan kalau 1 ketemu 1 mati ini. Di gerbang SOR kan dia bernilai 0. Berarti enable-nya sudah mati. Itu yang pertama. Kemudian ketika ini tadi dia bernilai 00 semua tadi di bawah atau sebelum di note, berarti yang setelah di note kan dia 00 semua. Berarti sebelum di note dia itu bernilai 1 semua. Sementara kalau 1 semua di sini dia mereka itu reset key trigger load untuk mengambil nilai yang ada di sini. Nah, sementara trigger key load untuk mengambil nilai yang ada di sini. Itu yang jadi masalah lagi, karena ambil lagi nilai yang ada di sini. Makanya kita ubah key ini semua gerbang N yang tadi ini, yang tadinya cuma R4 jadi R5, yang tadinya cuma R5 N5 menjadi N6. Satu kakinya itu diarahkan ke yang ini. Satu kakinya itu diarahkan ke keluarannya ini, tapi yang sudah dinotekan. Jadi kalau misalnya di sini dia sudah bernilai 1, dia hasil dinotekan dia akan bernilai 0, sehingga yang masuk ke sini 0, yang masuk ke sini dia juga 0, yang masuk ke sini dia juga 0, maka dia tidak akan mengaktifkan gerbang N, tidak bakal mengaktifkan load. Kalau load tidak aktif, tidak mengambil nilai dari sini, jadi otomatis otomatis dia ini betul-betul diam. Nah, tadinya itu jadi ada 3 kondisi ini. Kondisi pertama itu load aktif, enable mati. Itu untuk mengambil, itu untuk keadaan set. Yang kedua, load mati, enable hidup. Itu pencecahan sedang dilakukan. Sementara kalau loadnya mati, sementara enable-nya juga mati, nah itu saatnya dia berhenti mencacah saat 00. Dua kondisinya itu saat 000 ini,
saat terjadi 000 semua, sama saat switch 5 dimatikan tapi load sudah bernilai 0. Begitu. Oke. Jadi ya keluaran dalam bentuk binernya tadi itu semuanya bakal dimasukkan ke dalam segmen. Sudah ya. Kalau ada yang tidak jelas besok diperjelas. Tapi sepertinya sudah jelas ya. Kalau tadi bertanya tentang kenapa dinotkan, sudah tadi jelaskan sih. Bahwasanya nilai yang masuk di sini itu ketika dinotkan dia bakal menjadi kebalikan. Kebalikannya itu kalau misalnya di CC maju kemudian dinotkan lagi, ternyata nilai yang ada di sini itu bakal jadi turun setelah di CC maju di dalam. Contoh kayak 5 toh, 5 kan 0101 kalau masuk ke dalam sini sudah masuk, dia bakal jadi 1010. 1010 ketika di CC maju itu menjadi 1011. Setelah di CC maju satu kali toh, nah kemudian 1011 itu kalau dinotkan dia bakal jadi 0100 alias 4. Yang tadinya di atas sini itu 5, setelah masuk ke dalam sini kemudian di CC maju juga di dalam sini, dia bakal keluar dari gerbang not yang ini sebagai 4. Begitu. Oke. Itu ya kapan untuk ini lagi ya, bentar. Pembagi. Jadi di clock yang bawah Jina, di clock yang di bawah nanti itu bakal ditambahkan pembagi EPGA. Pembagi EPGA ini apa isinya? Jadi itu sebenarnya EPGA yang kita pakai, dia itu membagi bukan membagi, clocknya itu sebenarnya 50 MHz, artinya 50 juta kali naik turun 50 juta kali gelombang per detik. Tapi yang kita butuhkan itu tuh untuk pencacatan yang sekarang itu 1 gelombang per detik, supaya apa? Kalau 1 gelombang kan men-trigger 1 kali pencacah. 1 kali pencacah per detik berarti 1 kali naik nilainya 1 detik. Kalau dalam kasus ini kita 1 kali diturunkan dalam 1 detik. Jadi kayak nilai 5 1 detik kemudian baru jadi 4 1 detik kemudian baru jadi 3 begitu. Tapi DPG itu 50 juta kali ke dalam 1 detik. Jadi masa langsung banyak turunkan dalam 1 detik. Tidak mau kita, makanya kita pakai rangkaian pembagi namanya. Nah, di sini rangkaian pembagi, ada rangkaian pembagi 10, ada juga rangkaian pembagi 5. Nah, isinya rangkaian pembagi 5 itu begini. Oke. Sementara rangkaian pembagi 10 itu isinya adalah rangkaian pembagi 5 yang ditambah bisa saya sebut ini sebagai rangkaian pembagi 2 sih kayaknya, karena isinya itu seperti ini. Apa gunanya ini? Dia itu yang tadinya nilainya 5, dia bakal nakali 2 ki. Yang tadinya membagi 5 sekarang membagi 10. Berarti habis dibagi 5, dibagi 2 lagi, jadi pembagian totalnya itu adalah pembagi 10. Nah, setelah kita punya pembagi 5 sama pembagi 10, nah, kan tadi nilainya 50 juta. Nah, jadi makanya kita mau bagi ini menjadi 50 juta. Jadi bagaimana caranya? Pakai 1 pembagi 5 dan 7 buah pembagi 10. Nah, 10 pangkat 7 kan itu berapakah? 10 juta ya? Nah, 10 juta toh? 10 juta kalau 10 pangkat 7. Nah, itu mewakili 7 buah pembagi 10 ini. Nah, ditambah lagi pembagi 5. Gunanya apa? Yang tadinya 50 juta dibagi 10 menjadi 5 saja. Nah, dibagi 5 lagi. Makanya jadi 1. Jadi totalnya ini
pembagi 50 juta ini intinya. Nah, ini dibuat simbol dalam bentuk kecil seperti ini. Nah, tapi dia sangat berguna. Oke. Apalagi. Multiplexer harusnya gitu semua gitu. Yang pakai note itu dia yang aktif low, sementara yang tidak pakai note dia itu yang aktif high. Dalam kasus ini yang A, ini yang B pakai note, berarti dia aktif low. Apalagi. Oh ya, sistem pencacatan nah. Sistem pencacatan. Kita gunakan pencacah yang seperti ini karena pencacah yang seperti ini itu bisa diatur nilai awalnya. Itu dia. Kan nilai akhirnya bakal diatur jadi bawah nanti di sini. Apalagi sistem pembangkit tadi itu pakai Sorna, penting sekali nih. Jadi kalau di sini nilainya sudah 1, di sini nilainya apa dari switch 5 juga masih 1, bakal berhenti. Sudah minta dijelaskan kan di ya, aman aja harusnya jam kuliah ini. Ini main-mainan aja. Ini cuma mainannya Yayan sama Riskul. Oke, baik. Lanjut ya.